Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Permata dari kelas non-reguler semester 3. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-10 mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan oleh dosen Profesor Dr. Hajah Nurini SMH beserta asisten dosen yaitu Dr. Amrendi Adidayani SMH. Pengulangan tindak pidana atau residif. Seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Itu yang disebut dengan pengulangan tindak pidana atau residif. Jadi hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residif ini telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residif adalah alasan untuk pemberatan pidana. Pembagian pengulangan atau residif. Yang pertama yaitu ada residif umum dan yang kedua yaitu ada residif khusus. Pada residif umum, semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan jika tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian, tidak dikenal daluarsa. Residif atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Yang kedua, pada residif khusus, tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residif inilah yang dikenal dalam KUHP. Lalu bagaimana residif menurut KUHP? Pengulangan atau residif tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum. Tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residif khusus. Artinya, pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residif untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu residif kejahatan. Dengan dianutnya residif khusus, maka residif kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan dengan kejahatan tertentu yang dibedakan dalam residif kejahatan tertentu sejenis yang diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 3, 303 bis ayat 2, 321 ayat 2, dan 393 ayat 2. Dalam residif kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Syarat-syarat dari residif ini yaitu ada 4. Yang pertama, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian. Khusus untuk pasal 216, 303 bis, dan 393, syarat itu tidak ada. Yang terakhir, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal 2A 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap.
pada pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321 KUHP. Yang B, 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap pada pasal 155, 157, 161, 163, dan 393 KUHP. Nah, tidak mungkin ada residif apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan vrijspraak atau pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Yang kedua, keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku atau banding dan kasasi. Yang ketiga, keputusan hakim yang berupa penetapan atau basicking. Misalnya, keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Ketiga, tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. Jadi, tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya dan juga tidak disyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya. Pengenaan pemberatan pidana untuk residip kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu 1. Dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. 2. Pidananya dapat ditambah sepertiga khusus pasal 216. 3. Pidana dapat ditambah dilipat 2 kali, yaitu khusus untuk pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara.